Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Baik yang di pondok maupun yang di rumah, semua dalam keadaan sehat. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang proses pembentukan manusia. Apakah kalian masih ingat? Saya berharap kalian masih mengingat pelajaran kita pada minggu yang lalu. Untuk mengecek apakah kalian masih ingat atau tidak, saya akan memberikan pertanyaan. Jika pertanyaan saya bacakan, silahkan dijawab ya. Yang pertama, proses pembentukan manusia selalu diawali dengan proses peleburan antara sel sperma dan sel telur. Disebut apakah proses peleburan antara sel sperma dan sel telur ini? Ya, benar. Proses ini disebut sebagai fertilisasi. Yang kedua, apa yang dihasilkan dari proses fertilisasi ini? Ya, benar. Yang dihasilkan dari proses fertilisasi ini adalah zigot. Sekarang pertanyaan yang ketiga, jika ada data morula, zigot, embrio, janin, blastula, gastrula, dan zigot, bagaimanakah urutan perkembangan mulai dari zigot sampai menjadi janin? Iya, benar. Zigot, morula, blastula, gastrula, embrio, dan janin. Semoga banyak di antara kalian yang masih ingat pelajaran pada pertemuan minggu yang lalu. Jika ada yang masih belum ingat atau sudah lupa, terus semangat untuk belajar. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini. Pelajaran hari ini masih tetap tentang sistem reproduksi manusia. Tetapi ini adalah lanjutan dari materi pertemuan minggu kemarin. Tujuan materi kita hari ini adalah kalian bisa memahami bagaimana proses terjadinya menstruasi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana proses terjadinya menstruasi. Saya akan mengulang sedikit materi pada pertemuan hari Sabtu kemarin. Setiap wanita normal memiliki sel telur di kedua ovariumnya. Jadi kemarin kita sudah belajar bahwa sel telur itu selalu berada pada ovarium seorang wanita yang normal. Pada suatu ketika, sel telur itu akan dimatangkan. Ini ada sel telur yang sudah matang. Sel telur yang sudah matang akan keluar dari ovarium menuju ke ovidak, dan dia akan ditangkap oleh ovidak. Pada saat sel telur keluar dari ovarium menuju ovidak, maka dinding rahim akan mulai menebal. Dinding ini kemarin kita sebut sebagai dinding endometrium. Nah, dinding endometrium ini merupakan pertambahan dari pembuluh darah yang ada di rahim. Jadi, ini adalah pembuluh darah yang ditumpuk-tumpuk menjadi sangat banyak sehingga dinding rahimnya mulai menebal. Dan ini nanti digunakan untuk persiapan terjadinya kehamilan. Selanjutnya, sel telur yang sudah dilepaskan dari ovarium akan terus berjalan menuju ke ovidak. Jika seseorang itu sudah menikah, maka ada kemungkinan sel sperma masuk ke organ reproduksi wanita. Nah, ini kemarin kita sudah belajar, spermanya akan masuk ke organ reproduksi wanita dan terus berjalan menuju ke ovidak. Sampai akhirnya terjadi pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Proses ini kemarin kita sebut sebagai proses fertilisasi.
Proses fertilisasi ini akan menghasilkan satu bentukan baru yang namanya adalah zigot. Nah, zigot ini nantinya akan melakukan proses pembelahan dari satu sel menjadi dua sel, dari dua sel menjadi 4 sel, dari 4 sel menjadi 8 sel. Begitu seterusnya sampai dengan sel ini bertambah banyak dan terbentuk segerombol sel. Segerombol sel yang terbentuk ini kemarin kita sebut sebagai morula. Jadi, zigot yang melakukan pembelahan terus-menerus akan membentuk morula. Morula akan terus berkembang menjadi blastula. Jadi ini adalah morulanya, kemudian dia akan berkembang terus menjadi blastula. Blastula nanti akan berkembang lebih lanjut menjadi bentukan lain yang disebut sebagai gastrula. Nah, gastrula inilah yang akan berkembang lebih lanjut menjadi embrio. Embrionya akan tertanam di dalam rahim, kemudian dia akan terus berkembang, membesar, dan akhirnya terbentuklah janin. Nah, ini janin yang sudah terbentuk dari zigot yang membelah. Nah, proses ini namanya adalah kehamilan, dan ini bisa terjadi saat ada atau terjadi proses fertilisasi. Jadi ada sel sperma yang melebur dengan sel telur. Terjadilah kehamilan, menunjukkan bahwa janin ada di dalam rahim. Nah, sekarang bagaimana jika tidak terjadi fertilisasi? Bagaimana dengan kalian sebagai wanita yang belum menikah? Apakah hal ini juga akan terjadi? Pada kalian sebenarnya prosesnya hampir sama. Jadi ini adalah organ reproduksi kalian. Di dalam ovarium kalian juga ada sel telurnya, sama persis seperti yang tadi. Pada suatu ketika, ada sel telur yang matang. Pada saat ada sel telur yang matang, ini pertanda bahwa seorang wanita sudah masuk masa pubertas. Dan setelah sel telurnya matang, akan disertai dengan penebalan dinding rahim. Jadi ini dinding rahimnya akan terus menebal, dan menebal. Jadi pertambahan penebalan dinding rahim akan terjadi secara terus-menerus sampai dengan dinding rahim itu benar-benar tebal. Dan perlu kalian ingat lagi, penebalan dinding rahim ini terjadi karena ada penumpukan dan pertambahan pembuluh darah. Nah, sel telur yang sudah dilepaskan ke ovidak ini umurnya hanya sekitar 1-2 kali 24 jam. Jadi hanya 1-2 kali 24 jam. Jika pada saat itu tidak ada sel sperma yang masuk ke organ reproduksi wanita, maka sel telur akan mati. Dan jika tidak ada sel telur, tidak ada sel sperma, maka tidak akan pernah terjadi fertilisasi. Kalau tidak terjadi fertilisasi, maka tidak akan terjadi kehamilan. Padahal dinding rahim sudah menebal. Di sini sudah terjadi penebalan dan tidak terjadi fertilisasi. Untuk apa rahim itu harus ditebalkan?
Berarti penebalan dinding rahim ini tidak perlu. Oleh sebab itu, dinding rahim ini akan diluruhkan dengan cara dinding rahim berkontraksi sekuat-kuatnya sehingga pembuluh darah yang ada di sana menjadi pecah. Nah, karena pembuluh darahnya pecah, maka akan keluar darah. Nah, seperti ini. Jadi, keluar darah akibat pembuluh darah yang pecah dari penebalan dinding rahim. Dan ini akan terjadi terus-menerus sampai dengan penebalan dinding rahim itu memang benar-benar habis. Jadi, inilah yang disebut sebagai menstruasi. Peluruhan penebalan dinding rahim ini disebut sebagai menstruasi, dan tandanya adalah keluarnya darah melalui saluran vagina. Nah, kita bisa lihat di sini penebalan dinding rahimnya akan mulai menipis karena dia banyak yang rusak pembuluh darahnya. Terus menipis, dan sampai akhirnya dinding rahim itu kembali pada keadaan semula yang tidak ada penebalan dindingnya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti keadaannya sudah normal lagi. Dan siklus ini akan berulang. Pada 29 hari kemudian atau 1 bulan kemudian akan terjadi proses pematangan sel telur lagi. Sel telurnya akan matang lagi. Kemudian dinding rahimnya akan menebal lagi. Kemudian kita tunggu apakah ada sperma yang masuk atau tidak. Kalau tidak ada berarti sel telurnya akan mati dan akhirnya terjadi peluruhan dinding rahim lagi. Terjadi menstruasi lagi. Nah, oleh sebab itulah maka menstruasi itu terjadi secara berkala. Nah, itu adalah proses menstruasi dan ini adalah materi kita hari ini. Jangan lupa dicatat di buku catatan IPA. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu tersenyum.